semuanya yang ada di rumah atau di mana saja kalian berada. Kak Esther senang sekali bisa berjumpa dan menyapa kalian. Kalian pasti udah pada makan nih, udah siap nih sekolah minggu online kita ya. Dan Kak Esther berharap kalian dalam keadaan sehat selalu. Sungguh kita diberkati Tuhan Yesus. Dan kita mau menyanyi lagu Aku Diberkati. Yuk adik-adik. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih kalau sampai saat ini kami masih dapat mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk Engkau senantiasa memberkati kami hari demi hari sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita nggak akan pernah merasa sendirian. Kita nggak akan pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan kita. Seperti dalam Matius 28 ayat 20b, Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Ya, Yesus adalah sobat kita yang setia. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kadang-kadang gangguan itu datang kepada kita. Seperti pandemi ini, yang membuat kita merasa bosan, malas, dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat adik-adik, ada siapa? Ya, ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Dalam Yesus selalu ada kemenangan. Kita nyanyikan yuk adik-adik. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman yang akan dibawakan oleh Kak Mesya.
kita mau siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Yuk adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik tadi sudah memuji Tuhan lewat puji-pujian bersama Kak Esther. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Kami boleh mendengarkan kembali firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu nih. Apakah kalian tahu siapakah ini? Betul, Doraemon. Siapa yang suka sama Doraemon? Wah, banyak ya. Doraemon keren ya adik-adik. Dia bisa keluarin alat-alat untuk bantu teman-temannya. Mau terbang, bisa pakai baling-baling bambu. Atau udah terlambat ke sekolah, langsung aja pakai pintu kemana saja. Adik-adik, siapa yang suka nonton Doraemon? Kakak juga suka nonton Doraemon. Tapi Doraemon itu kan adanya hari Minggu ya. Ada nggak nih adik-adik yang lebih suka nonton Doraemon daripada ikut sekolah minggu online? Kakak yakin adik-adik tidak seperti itu ya. Jangan biarkan si jahat ada di hati kita. Kita harus tetap rajin ikut sekolah minggu online agar dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dengan tetap rajin ikut sekolah minggu, Roh Kudus akan memampukan kita untuk percaya dan melihat kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Nah, minggu lalu kita sudah mendengar adik-adik
cerita tentang Bapak Barnabas dan Bapak Saulus yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke kota Antiokhia. Dan Tuhan memimpin mereka serta menyertai mereka. Nah, hari ini kita mau mendengarkan lagi nih lanjutan ceritanya. Ternyata tidak sampai Antiokhia saja loh adik-adik. Kali ini Tuhan mengutus Bapak Barnabas dan Bapak Saulus keluar dari kota Antiokhia. Kemana ya Tuhan mengutus mereka? Nah, kali ini kita mau dengar. Tuhan mengutus Bapak Barnabas dan Bapak Saulus ke pulau yang bernama Pulau Siprus. Adik-adik, kalau pulau itu kira-kira letaknya di mana ya adik-adik? Iya, di tengah-tengah laut atau danau. Nah, untuk sampai ke Pulau Siprus, Bapak Barnabas dan Bapak Saulus harus menaiki sebuah kapal. Sesampainya di sana, Bapak Barnabas senang sekali karena ia berasal dari Pulau Siprus adik-adik. Namun, orang-orang di sana belum mengenal Tuhan Allah. Mereka hanya percaya kepada dewa-dewa. Orang-orang di Pulau Siprus berbicara dengan bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, nama Saulus disebut Paulus. Siapa adik-adik? Paulus. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini kita akan memanggil nama Bapak Saulus menjadi Bapak Paulus, bukan Saulus lagi. Selama berada di Pulau Siprus, Bapak Barnabas dan Bapak Paulus berkeliling pulau itu untuk memberitakan Injil dan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sana. Roh Kudus memimpin mereka dalam memberitakan kabar baik ini. Akhirnya, tibalah mereka di sebuah kota bernama Kota Pafos. Kota Pafos ini adalah kota yang paling besar di Pulau Siprus adik-adik. Istana gubernur Romawi berada di kota ini. Bapak gubernurnya pada waktu itu bernama Sergius Paulus. Bapak gubernur sudah mendengar tentang Bapak Barnabas dan Paulus yang memberitakan Injil di sana. Maka Pak Gubernur memanggil mereka untuk datang ke istana. Tentunya Bapak Barnabas dan Bapak Paulus sangat senang dipanggil ke istana untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Namun sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang laki-laki adik-adik. Namanya Elimas yang bekerja untuk Pak Gubernur. Elimas ini adalah seorang dukun adik-adik, atau bisa kita sebut juga dengan tukang sihir. Ia memakai kuasa iblis untuk menolong orang-orang. Elimas tidak senang Bapak Barnabas dan Bapak Paulus memberitakan Injil kepada Pak Gubernur. Ia tidak ingin Bapak Gubernur percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ia mulai berusaha menghalang-halangi Bapak Barnabas dan Paulus untuk memberitakan Injil kepada Pak Gubernur. Ia mengatakan hal-hal yang jelek-jelek tentang Tuhan Yesus. Lalu, apa yang terjadi ya adik-adik? Apakah Bapak Barnabas dan Paulus takut kepada Elimas si tukang sihir itu? Oh, tentu saja tidak. Tuhan Yesus tetap menyertai Bapak Barnabas dan Paulus melalui Roh Kudus di dalam hati mereka. Kemudian Bapak Paulus menatap Elimas dan berkata, "Engkau anak iblis, engkau penuh dengan tipu muslihat dan kejahatan. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang benar? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan sendiri yang akan melawan engkau. Engkau akan menjadi buta dan beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Seketika itu juga adik-adik, Elimas merasa ada kabut tebal yang menutupi matanya. Ia berusaha untuk melihat, namun ia tidak bisa melihat apa-apa adik-adik. Tolong, aku tidak bisa melihat. Tolong tuntun aku pulang." Bapak Gubernur Sergius Paulus melihat apa yang terjadi kepada Bapak Elimas. Maka percayalah gubernur itu kepada firman Tuhan dan ia amat takjub kepada ajaran Tuhan. Sampai di sini cerita kakak hari ini. Adik-adik, melalui cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam segala situasi. Godaan dari si jahat
selalu ada di sekitar kita. Misalnya, seperti yang kakak sampaikan di awal tadi, nonton Doraemon atau kartun lainnya sampai lupa bahwa hari Minggu itu adalah hari untuk sekolah minggu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari godaan si jahat. Selain itu, adik-adik juga tidak boleh mendewakan seseorang atau mendewakan suatu barang. Misalnya, waktu adik-adik ulangan, adik-adik maunya pakai pensil yang ini supaya hasil ulangannya bagus. Kalau pakai pensil yang ini, nanti ulangan aku nilainya jelek. Tidak boleh ya adik-adik. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala hal. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada si jahat. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan pasti memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang kita alami. Kita dapat menyerahkan segala sesuatu dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Ia akan menyertai hidup kita. Sekarang waktunya kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 20b. Tuhan Yesus berkata, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita ulang satu kali lagi adik-adik. Matius 28 ayat 20b. Tuhan Yesus berkata, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat menyiapkan sebuah kotak dan dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak tersebut. Nanti kotaknya bisa kita bawa waktu Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk sekolah minggu di gedung gereja. Atau adik-adik juga bisa minta bantuan kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Sekarang ibadah sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang mau pakai persembahan kami ini supaya bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk pelayanan-Mu dimanapun. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya akan kuasa Tuhan yang selalu melindungi kami dan selalu menyertai kami di dalam setiap kesulitan ataupun tantangan yang kami hadapi hari demi hari. Tuhan, kami sekarang sudah selesai beribadah. Tuhan kiranya mau menyertai kami di dalam kegiatan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Stefani. Tidak terasa ya, sudah lebih dari 1 tahun adik-adik belajar dan sekolah minggu secara online. Pasti adik-adik yang belajar dari rumah sudah terima rapot atau sudah naik kelas bagi adik-adik kelas 6. Selamat ya adik-adik, karena sudah naik kelas dan sudah lulus SD. Di sekolah minggu, adik-adik semua juga akan naik kelas. Tanggal 18 Juli 2021, adik-adik kelas Batita C yang akan naik ke kelas TKA dapat mengikuti sekolah minggu online kelas balita, yaitu untuk kelas TKA dan TKB. Untuk adik-adik kelas TKB yang naik ke kelas 1, adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online kelas kecil, yaitu untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Untuk adik-adik kelas 3 yang naik ke kelas 4, adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online kelas besar, yaitu kelas 4 sampai kelas 6 SD.
Untuk adik-adik kelas 6 SD yang naik ke kelas 7, dapat mengikuti sekolah minggu online kelas tunas. Jangan lupa ya adik-adik, mulai 18 Juli 2021 dan seterusnya, adik-adik dapat mengikuti kelas-kelas sekolah minggu online seperti yang tadi kakak sudah sebutkan. Tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.